Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari Satbinmas Polres Kolaka kedatangan tamu yang akan membersamai kita ke depan membahas terkait program dukungan kepada pemerintah maupun kepolisian dalam hal ini maraknya judi, ya baik itu judi online maupun judi konvensional. Narasumber yang bersama dengan kita yang pertama Karbin Ops Satreskrim Polres Kolaka, Bapak Ibda Jamaludin SH, yang nantinya akan memberikan penjelasan ataupun pemahaman-pemahaman kaitan dengan perspektif hukum dalam hal judi secara umum. Dan narasumber yang kedua dari Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kolaka, Bapak Dr. Nur Salim MS MA. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan bisa hadir bersama kami di tempat ini. Kalau kita melihat perkembangan di pemberitaan media, betapa seriusnya kolaborasi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, berikut pun di kepolisian, dari Mabes Polri sudah menekankan kepada seluruh jajaran baik tingkat Polda, Polres maupun Polsek. Berikut pun juga di kementerian era Bapak Prabowo Gibran. Kalau kita melihat pengungkapan kasus di kementerian yang baru-baru ini rilis adanya keterlibatan aparatur sipil negara yang ada di Kementerian Informasi dan Digitalisasi. Dari situ kita bisa melihat betapa judi baik online maupun konvensional ini menjadi bahaya besar untuk keberlangsungan proses kehidupan berbangsa dan negara. Karena memahami terkait judi, ya pada intinya pasti kerugian yang akan memunculkan itu. Olehnya itu, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan-penjelasan terkait judi, baik dari perspektif hukum maupun dari perspektif agama. Mungkin sebelumnya kita bisa dengarkan dari sudut perspektif hukum. Ya, kami persilahkan Bapak Karbin Ops Satreskrim Polres Kolaka untuk memberikan penjelasan terkait judi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama Ibda Jamal PSH, Sarjana Hukum, Jabatan Korbinofnal Satreskrim Polres Kolaka. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa melalui kesempatan ini tentang perjudian di dalam Undang-Undang KUHP, bahwa perjudian itu diatur di dalam pasal 303. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan perjudian dapat dihukum. Ancamannya itu diatur di dalam 303 bis. Ancamannya adalah 4 tahun penjara. Oleh karena itu kepada masyarakat Kabupaten Kolaka khususnya yang untuk berusaha bagaimana caranya menghindari tindak pidana perjudian. Mungkin bahasa perjudian selalu kita selalu mendengar. Adapun jenis-jenisnya itu, contoh mungkin kalau di KUHP itu perbuatan seperti apa perjudian itu. Contoh perbuatan menggunakan kartu remi tetapi dengan menggunakan atau menguntungkan menggunakan uang. Nah, itu. Selain itu juga bisa di perjudian di kupon putih. Selain itu juga ada contoh di sabung ayam. Itu bisa masuk semua contoh-contoh perbuatan tindak pidana perjudian yang diatur dalam KUHP. Kemudian untuk yang marak sekarang adalah perjudian online. Jadi sebelum kita memasuki tentang ancaman perjudian online, mungkin ada beberapa trik yang bisa saya sampaikan sehingga kita bisa terbebas atau tidak bisa terjerat hukum tentang tindak pidana judi online yang marak sekarang ini. Apalagi Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Gibran, salah satu programnya cita-citanya yaitu memberantas perjudian, khususnya perjudian online. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa gambaran kasus judi online di Indonesia itu terus meningkat mulai dari tahun 2022 sekitar 1.668 kasus, kemudian di 2023 1.196. Kemudian untuk di 2024 ini mulai periode Januari sampai Oktober itu sudah 1.998. Melihat angka-angka ini bahwa betul-betul perjudian online begitu meningkat di Indonesia, apalagi khususnya kita di Sulawesi Tenggara. Jadi ada dampak negatif yang terjadi di masyarakat apabila mengikuti atau melakukan judi online. Dari yang pertama itu adalah ketergantungan finansial. Judi online itu dapat menyebabkan kerugian finansial besar dan menjerumuskan kita memiliki utang yang banyak. Nah, itu saya sampaikan, itu ketergantungan finansial. Kemudian ada kerusakan hubungan. Maksudnya begini, perilaku adiktif judi online ini dapat merusak hubungan keluarga maupun teman. Kemudian yang terakhir adalah masalah kesehatan mental. Judi online ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Nah, ini dampaknya. Jadi pesan saya, apalagi rata-rata untuk bukan hanya orang dewasa yang melakukan judi online ini, tetapi rata-rata juga anak di bawah umur. Oleh karena itu untuk anak di bawah umur, kami dari Polres Kolaka khususnya penegak hukum menyampaikan kepada mungkin
pesan untuk guru-guru, mari kita ajarkan literasi keuangan. Maksudnya begini, mengajarkan edukasi kepada anak-anak, kemudian mengajarkan keterampilan, kemudian mencegah bahaya judi online. Jadi berikan pemahaman tentang murid-murid kita bahwa judi online itu bagaimana caranya kita berusaha menghindar, karena sudah saya sampaikan tadi ada beberapa bahaya yang bisa ditimbulkan. Kemudian bagaimana langkah-langkah sehingga kita bisa mencegah atau terpapar dari judi online ini. Yang pertama adalah kendalikan akses. Bagaimana caranya kita tidak membuka aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan judi online. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, manajemen waktu. Kita membatasi waktu untuk menggunakan internet atau bermain dengan HP kita sendiri. Nah, itu. Kemudian yaitu mencari hiburan yang sehat atau olahraga yang sehat untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Kemudian kita memperbanyak komunikasi khususnya anak-anak dengan orang tua, kemudian dengan keluarga. Kemudian rekan-rekan sekalian masyarakat Kabupaten Kolaka, saya memesan tingkatkan kesadaran kita sehingga kita terhindar dari judi online. Kemudian dukungan-dukungan komunitas seperti di Kolaka ini kan banyak komunitas-komunitas olahraga, komunitas keagamaan. Kita bisa bergabung di situ yang manfaatnya lebih besar. Hal-hal yang positif nih. Hal-hal yang positif. Untuk aturan undang-undang tentang judi online itu sudah diatur di dalam undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, bahwa di pasal 21 di situ menyebutkan bahwa kita tidak boleh mendistribusikan, tidak boleh mentransmisikan, kemudian tidak boleh membuat dapat diakses. Nah, ada 3 hal ini yang bisa menjerat kita ke judi online. Nah, jadi oleh karena itu saya sampaikan bahwa di undang-undang IT ini ancamannya lebih tinggi, lebih besar. Ancamannya itu bisa sampai ancaman pidana itu sampai 10 tahun. Kemudian denda sampai 10 miliar. Nah, oleh karena itu pesan saya bagaimana caranya bagaimana bisa menghindar dari perbuatan yang bisa menjerat kita di undang-undang IT ini. Undang-undang IT ini itu tentang mendistribusikan melakukan dengan berhubungan dengan perjudian. Kemudian yang paling terakhir saya sampaikan masalah perspektif hukum ini, bahwa selain di undang-undang KUHP dan undang-undang ITE, mungkin masih ada undang-undang lain yang bisa menjerat kita. Oleh karena itu marilah kita berusaha bagaimana tidak melakukan tindak pidana perjudian, baik itu perjudian yang diatur di dalam KUHP maupun perjudian yang secara online. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Mungkin nanti kita masih bisa ngobrol-ngobrol kembali tentang perspektif hukum tentang perjudian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabio Satreskrim Polres Kolaka. Jadi memang kalau untuk upaya bersama mencegah judi online khususnya ini, ya tadi sudah diuraikan bahwa potensi anak ikut serta judi online itu besar sekali. Makanya tadi sudah disampaikan pengawasan, ya, mungkin kita sebagai orang tua memang betul harus senantiasa selalu memeriksa aplikasi yang ada di
HP anak kita, ya jangan-jangan aplikasi judi online ada di genggaman, kita lengah. Ya selama ini kita menganggap bahwa tidak mungkin lah mau anak kita mau mengarah ke sana, tetapi dari fenomena pemberitaan ya anak termasuk juga bisa menjadi pelaku-pelaku judi. Jadi itu dari perspektif hukum, ya mungkin karena telah bersama kita Ketua Majelis Fatwa, Ketua Uhwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kolaka, ya melalui kesempatan ini mungkin kita bisa mendengarkan dari sudut agama bagaimana pandangan terkait judi ini. Silakan Ustaz. Terima kasih oleh Kasat Bimas Polres Kolaka, dan alhamdulillah di samping saya ini telah dari Kabah Hukum Polres Kolaka, Kak Bimas Kolaka, Reskrim Kolaka, ya pribadi Ibda Jamal SA tadi telah memaparkan tentang hukum dilihat dari undang-undang. Sekarang bagaimana ditinjau dari judi online ini atau judi secara umum, tinjau dari pandangan agama Islam. Alhamdulillah, saya mengawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan dalam hal membicarakan tentang persoalan-persoalan keumatan, khususnya dalam judi online yang telah menjadi fenomena yang sangat meresahkan masyarakat di era digital ini. Dia kan akan akses melalui dengan internet yang tersedia dalam 24 jam, ya. Yang tentunya ini adalah yang paling utama kontrol. Kalau dalam anak, ya orang tua yang harus mengontrol. Yang masalahnya kalau orang tua yang melakukan, yang tidak ada yang bisa kontrol. Tentunya yang bisa mengontrol ini adalah kita yang mesti memberikan nasihat. Tapi itu pun kalaupun diberikan nasihat, bahwa Allah sudah memberikan penggarisan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa sungguhnya Allah tidak akan merubah situasi dan kondisi manusia kecuali manusia itu merubah dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin mubalik menyampaikan, Polres menyampaikan melalui dengan media, melalui dengan apa saja dalam tapi kalau orang itu tidak mau, ya itu kembalinya itu. Tapi kita berkewajiban, baik dari penegak hukum, baik dari kalangan mubalik, itu berkewajiban menyampaikan tentang apa sih manfaat, apa ganjaran orang yang melakukan judi online. Ya kalau sudah jelas bahwa di dalam Al-Quran dan sudah juga dijelaskan dalam undang-undang, ya kalau dalam Al-Quran sudah jelas gitu. Dalam surah Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal aslamu rijus min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah itu adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, inilah yang kita bawa. Allah memanggil, ya. Kenapa tidak dikatakan dalam Al-Quran itu ya yuhal Islam? Ya, itu kan secara umum. Ya, kenapa Islam tidak dipanggil untuk menjauhi yang namanya meminum khamar, berjudi, mengundi nasib? Ya, karena banyak yang mengaku dirinya Islam, ya, tapi dalam ajaran Islam tidak berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Itulah yang menjadi masalah sekarang. Olehnya itu, ya di sini yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Siapa gitu orang yang beriman? Yang tentunya kalau orang beriman yang sudah jelas bahwa
dia berlandaskan pada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupnya, dan dia akan melakukan pengamalannya, dia akan mengamalkan dan mengajarkannya. Jadi dia mengamalkan dalam dirinya dan mengamalkan pada dirinya sendiri dan juga menyampaikan pada orang lain. Nah, ini yang dimaksudkan. Jadi yang beriman, kenapa yang beriman itu? Karena di sini adalah dasarnya kita adalah dasar iman. Karena tanpa iman orang tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Termasuk dari yang dilarang oleh Allah gitu. Bahwa sudah jelas bahwa di situ ada tuntutannya bahwa orang yang melakukan dari segi hukum, bahwa orang yang melakukan judi ya secara umum yang dimasukkan adalah judi pada umumnya. Ya, banyak macamnya judi ini. Yang dulu kalau malah masih manual ada sabuayang, termasuk pacuan kuda. Sekarang termasuk lagi menghadapi pilkada ini kan banyak yang mau judi Pak. Dalam menjagokan itu dengan itu juga adalah judi. Ya kalau dikalah ya harus ya apakah judi dengan uang, akan judi dengan motor atau mobil ya. Itu juga adalah judi. Dan itu kan ketika dikalah itu akan merugikan. Ya. Yang merugikan dirinya sendiri, merugikan keluarganya. Karena yang sebelahnya mungkin kemarin dia bawa pakai motor, tiba-tiba karena kalah ya rugi dari segi materi. Ya. Betul. Ya, itu kan juga menghancurkan dalam ekonomi keluarga gitu. Nah, makanya kenapa Allah tegaskan di sini? Nah, ini kan tidak ada dalam Al-Qur'an ini tidak ada lagi tafsiran, tidak ada tawar menawar. Ya namanya judi tidak bisa ditawar. Judi apapun namanya. Apapun namanya togel kah, apa namanya seperti slot kah, togel, poker kah, banyak sih, blagon, kasino, roulette, judi, bola, termasuk pacuan kuda dan sebagainya itu, sabuayan dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi apapun namanya, itu namanya judi. Selama itu ada namanya taruhan, itu judi namanya. Jadi walaupun itu namanya dirubah namanya, tetap sama. Sama juga namanya khamar, Pak ya. Khamar itu whisky, jenever, candu, dan itu tidak ada dalam Al-Quran itu. Yang ada dalam Al-Quran hamru. Yang mana itu hamru? Semua barang minuman yang memabukkan itu adalah haram itu. Maka itu dilarang. Jadi kalau orang mengatakan ya tidak ada di dalam, memang yang ada dalam Al-Quran itu adalah khamru. Yang diharamkan mana? Yang diharamkan yang memabukkan. Mana yang memabukkan? Apapun namanya kalau memabukkan itu haram hukumnya dan tidak bisa ditawar. Tidak namanya haram sedikit, sedikit ini karena sedikit je saya minum. Sama cuma judi apa 10.000, 5.000 enggak. 100.000 apa 1 sen pun itu namanya judi. Jadi bukan dari lihat itu. Tidak ada namanya haram sedikit. Kalau penegasan Allah itu tidak ada bisa tawar menawar situ. Dan hukumnya apa? Ya, itu disejajarkan itu tadi. Kenapa disejajarkan hamar, judi, mengundi nasib itu termasuk dalam itu? Kenapa berdekatan dengan orang juga berzina? Suatu dosa besar. Karena itu adalah tadi. Yang biasanya kalau judi ada juga di situ minuman. Ada juga perempuannya ya itu biasanya situ. Nah, makanya itu kenapa dijejarkan itu? Karena itu kan orang mengatakan satu paket itu. Makanya di situ digambarkan bahwa jauhi karena salah satu yang bisa itu adalah kembalinya pada kita. Kembali kepada manusia. Makanya dasarnya kita saling mengingatkan tugas kami, begitu juga Polres, tugas dari Mubalik, tugas dari sebagai dosen, sebagai guru yang menyampaikan pada siswanya, menyampaikan kepada mahasiswanya sebagai orang tua utama dalam rumah tangga ini. Ini juga bahwa kontrol yang paling utama itu adalah adalah untuk mengontrol itu adalah orang tua. Itu yang sekarang ini karena bukan lagi sekarang yang judul lain ini yang banyak dari kalangan anak-anak SMP SMA itu sampai 3 mahasiswa Pak. Makanya ini yang kuasai IT ini kan rata-rata mungkin orang tua yang tidak tahu IT ya mungkin itu jauh dari hal itu. Tapi yang kuasai IT ini yang tidak pernah lepas HP di tangannya itu ya itu tadi. Nah, ini ya makanya tadi bahwa tidak ada tawar menawar dalam aturan hukum Islam. Kalau haram maka apa hukumnya? Neraka jahanam gitu tempatnya di situ. Dan itu yang paling bawah di situ. Kenapa ditempatkan kan itu tadi? Karena besarnya ini. Besarnya yang pengaruh yang bisa merusak dirinya sendiri, merusak keluarganya, merusak orang lain gitu. Jadi banyak yang dirusak, bukan saja dari sisi yang lain, tapi dari sisi dari sisi ekonomi terutamanya situ. Gitu. Nah, itu yang dalam hal ini makanya itu semua sepakat para ulama ya, ulama juga telah menyepakati bahwa judi itu
itu haram hukumnya dari semua ulama, begitu juga dari Ibnu Abbas, bahwa judi adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran, begitu juga As-Sunnah. Begitu juga Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta menyebutkan bahwa segala bentuk permainan yang melibatkan taruhan adalah haram, termasuk judi. Ini adalah ilmuwan. Begitu juga Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa judi adalah haram. Hal ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan ijma ulama. Jadi sudah kesepakatan para ulama itu tidak ada tawaran, Pak. Yang namanya judi itu tidak ada haram sedikit, judi haram hukumnya dalam pandangan Islam. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berkata bahwa judi adalah semua jenis permainan yang melibatkan taruhan dan di mana salah satu pihak mengambil keuntungan dari pihak lain. Ya, ini namanya permainan judi. Ya, seperti ini juga adalah haram, diharamkan oleh Allah. Jadi beberapa ahli ulama, para pakar hadis juga mengatakan bahwa itu tidak ada tawar-menawar dalam judi. Itulah barangkali dari tinjau dari judi secara umum, dari judi online secara khusus, bahwa tidak ada tawar-menawar dalam hal judi. Haram hukumnya. Haram. Tidak ada haram sedikit. Haram sekali haram, tidak ada haram sedikit. Ya, haram gitu. Jadi ya kami himbau bahwa tentunya untuk menghindari ini kesepakatan dan masing-masing mengambil fungsinya. Kami sebagai dai menyampaikan sesuai fungsi saya di podium, sebagai guru di sekolah, sebagai dosen di kampus, begitu juga mungkin di pihak keamanan memberikan arah pencerahan dengan memberikan dari segi hukumnya ancaman hukuman ketika dia melakukan, bahwa hukumannya ini di 10 tahun penjara dan 10 miliar ya kalau di uang kayak itu juga. Kalau ada orang yang mengumpulkan uangnya, makanya itu ya kita imbau jangan sampai ada yang terjerumus, baik yang pengedar, yang termasuk yang menyampaikan ya Pak, yang memberikan menginformasikan itu dapat hukum semua. Jadi menginformasikan apalagi pelaku itu lebih berat lagi. Makanya itu imbauannya Pak, itu tadi bahwa dan tidak ada berkahnya tuh. Tidak ada orang yang siapakah orang yang pernah menang judi ini bilang kaya tuh. Tidak ada tuh. Makanya kenapa? Karena itu sehingga dilarang, karena tidak ada ada pun manfaatnya lebih berat, manfaatnya sedikit daripada mudaratnya sedikit. Mudaratnya banyak dan manfaatnya sedikit. Jadi bukan dibalik gitu. Iya. Kalau dari pelaku manfaatnya banyak kalau dia untung. Tapi tidak ada orang yang pernah untung yang pernah kena begitu Pak bilang kaya, enggak. Habis dengan kenapa? Karena Nabi mengatakan sesuatu yang didapatkan dengan tanpa keringat maka habis dengan begitu saja. Beda kalau sesuatu pekerjaan itu dilakukan dengan keringat, itu juga enak rasanya gitu. Jadi tidak ada, coba kita lihat orang-orang yang pernah menang itu, tidak ada yang habis dengan sendirinya situ. Kenapa? Karena itu tadi sesuatu yang didapatkan tidak dengan si keringat, maka dia akan hilang dengan tanpa bekas. Nah, itulah barangkali dari saya bahwa dilihat bahwa judi ditinjau dari agama sudah jelas tadi bahwa dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 sudah jelas itu. Jadi kalau mau itu sudah jelas bahwa haram hukumnya dan semua ulama menyepakati bahwa judi itu sepakat haram hukumnya. Jadi tidak tawar-menawar. Demikian barangkali dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahan Pak Ustadz dalam hal judi ditinjau dari sudut pandang agama. Kayak dari uraian-uraiannya telah dijelaskan berdasarkan Al-Quran tadi. Kita menyimak bersama bahwa dalam Al-Quran itu sendiri memang sudah dijelaskan bahwa haram hukumnya. Olehnya itu kami menghimbau kepada masyarakat secara umum bahwa dalam hal judi ini mari
kita hindari, mari kita cegah supaya tidak menjadi masalah sosial. Ya karena kenapa? Dari uraian perspektif hukum, dari sudut pandang agama, ujung-ujungnya itu kemelaratan. Ya karena orang yang sudah kecanduan judi, dia tidak berpikir lagi masalah perekonomian keluarganya dihiraukan ya semata untuk selalu ingin melakukan aktivitas judi. Jadi dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun kepolisian, ya janganlah kita berurusan terkait masalah judi ya, karena selain kita bisa terancam pidana dari sudut pandang agama tadi sudah dijelaskan tidak ada haram sedikit, yang jelasnya segala macam jenisnya judi haram hukumnya. Jadi demikian pembahasan terkait judi baik online maupun konvensional pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.